Ini nggak mau pergi. Kamu kebanyakan dosa mungkin ini ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan saya ditemani sama Mas kameramen tentunya Mas Bahul. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di rumah Bapak Sigit. Mas Bahul masih ingat nggak Mas sama Masih. Bapak Sigit yang waktu itu kita ketemu di Benteng Pendem? Masih Mbak. Masih ya. Jadi begini teman-teman, saya itu bertemu dengan Bapak Sigit ya waktu saya eksplor di Benteng Pendem. Terus Bapak Sigit itu menghubungi saya, terus dia tuh mengatakan bahwa di rumahnya itu banyak sekali gangguan Mas. Banyak sekali yang melihat juga tetangga ada sosok yang masuk dari pintu depan maupun pintu belakang gitu Mas. Terus banyak sekali orang yang melaporkan seperti itu. Jadi Pak Sigit itu gimana ya Mas, menghubungi saya gitu untuk mencoba membersihkan rumahnya. Dan Bapak Sigit itu berasal dari kota Solo teman-teman. Dan ini rumahnya bukan di Solo ya, ini adalah rumah istri Bapak Sigit. Dan ini udah sekitar 1 minggu ya Mas, kurang lebihnya tadi informasinya kosong karena mereka takut sekali dengan makhluk-makhluk gaib yang penghuni di rumah ini, dan mereka juga takut dengan omongan-omongan warga Mas yang sering sekali melihat ada sosok masuk dari depan pintu dan pintu belakang. Udah 1 minggu Mbak. 1 minggu kosong. Dan ya tadi saya dikasih kuncinya aja Mas sama Bapak Sigit untuk masuk ke dalam rumah ini, dan saya di lokasi ya Mas kalau bahasa Jawanya untuk membersihkan tempat ini Mas. Nanti kalau sudah aman Bapak Sigit dan keluarga itu pulang ke rumah gitu. Dan sekarang Bapak Sigit itu lagi berada di Solo, di kotanya. Iya Mbak. Jadi ini kosong. Ini rumah warga lumayan dempet teman-teman, lumayan rempet ya. Dan Mas kameramen ada masukan Mas tentang masalah ini atau tanggapannya apa? Ya kita bantu aja Mbak. Bantu aja sebisa mungkin ya Mas ya. Iya Mbak. Bisa mungkin teman-teman. Oke, tadi sebelum saya datang ke sini, saya juga mendapatkan informasi ya Mas dari banyak warga. Memang di desa ini terkenal dengan desa yang cukup mistis teman-teman, karena dulunya itu ini memang hutan ya yang dibangun rumah. Oke Mas, untuk menyingkat waktu kita langsung aja masuk ya. Iya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rumahnya bagus ya Mbak? Bagus, tapi lumayan memang itu sih lumayan apa ya Mas ya, kalau kita ngomongnya kalau di hutan lumayan serem sih, karena mungkin atau rumah zaman dulu ya Mas ya. Nggak tahu Mbak. Seperti dengar kayak ada orang ngorok nggak Mas? Seperti ngorok gitu, dengar ya. Coba cek di kamar. Ini kamar ya. Punten. Assalamualaikum. Oh gelap. Kosong Mas, kosong. Rumahnya berapa? Ada Mas. Bisa masuk nggak Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Layangannya Mbak. Iya, ini memang kelihatan berantakan, kayak udah nggak dihuni lama sih ya Mas ya. Ya bener lah, seminggu itu kan lama ya nggak diberesin. Berantakan banget. Memang auranya itu Mas bener-bener memang banyak, cuma saya belum, yang saya rasakan saya belum melihat sosok apa aja yang ada di rumah Pak Sigit. Cuma yang saya rasa ini auranya memang banyak Mas, apalagi di kamar itu tempat dia itu bersembunyi biasanya Mas. Yang saya bener Mas, yang saya amati ini memang pernah dulunya mungkin pernah terjadi sesuatu di tempat ini Mas. Jadi sosok yang ada di sini itu memang penghuni tetap dari dulu loh Mas. Penghuni tetap. Jadi Berarti sebelum rumah ini dibangun iya, udah ada sosoknya gitu. Jadi mungkin ini ya Mas, mungkin berkemungkinan besar sangat sulit sekali dihilangkan teman-teman. Kita boleh pindah ke kamar yang sebelahnya Mas. Astagfirullahaladzim, memang berantakan banget teman-teman. Astagfirullahaladzim. Suasananya nggak enak banget Mbak. Iya, kok di sini
suara apa baunya Tiba-tiba ngeblur, Mbak. ngeblur. Ini, Mbak. Ini suaranya itu mas, suara-suara seperti kayak ada yang menghuni di tempat ini. Dan tadi di kamar ini baunya itu ya mas ya, bau seperti rumah sakit. Tiba-tiba Kamera ngeblur langsung, Mbak. ya memang berarti bener banyak sekali sosok mas, belum terlihat teman-teman. Dan ini lebih parahnya lagi di ruangan ini mas, di ruangan ini memang ada, ini anak kecil. Jadi anak kecil itu seperti kayak gimana ya mas, dia itu mungkin dulunya ini adalah bekas rumah sakit mungkin ya mas ya, rumah sakit iya. Jadi di situ tadi bau banget, kalau nggak rumah sakit sih ini puskesmas ya, intinya bau banget. Bau rumah sakit di kamar yang tadi kita masuk waktu kamera ngeblur. Dan yang di sini itu seperti kayak ada anak kecil yang saya lihat ya, kayak dia itu tergeletak, nggak bisa ngapa-ngapain mas, lemes gitu. Dan tadi juga saya dengar ya ada suara orang tidur atau ngorok ya. Dan ini adalah mungkin suara orang-orang yang tergeletak di sini teman-teman. Berarti ini memang dulunya ini kalau nggak panti jompo, panti apa ya mas, panti asuhan atau panti apa gitulah. Terus kayak kalau nggak salah juga rumah sakit, kalau nggak ya puskesmas, itu di antara tiga itu mas. Tapi kok ada kalau panti jompo atau panti asuhan kok ada anak kecil banget gitu loh mas. Gitu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mbak, Auranya beda banget. enak banget, Mbak. Iya. Kita coba cek yang ini ya mas. Itu, Mbak. Ih, gak ditutup mas jendelanya mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim mas. Di sini tadi saya lihat, nggak apa-apa mas, ke sini mas. Di sini tadi saya lihat kayak ada asap mas. Di sini mas. Di sini mas. Di situ, Mbak. Iya. Kelihatan mas dari kamera? Gak jelas ya? Astagfirullahaladzim mas. Kelihatan nggak mas di kamera mas? Nggak kelihatan ya? Allahu Akbar. Teman-teman, ini mulai terlihat jelas ya, banyak sekali sosok di rumah ini. Apalagi di sini mas, di kamar ini tadi ini penuh dengan aura mistisnya, banyak sekali di sini mas. Tadi waktu saya masuk dan mas sama mas kameramen, kamera langsung blur. Apa saya panggil aja ya mas ya, biar mau mewujudkan diri di kamera. Panggil aja, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bersembunyi, keluar dari sarangmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar mas. Ini udah keluar nih mas. Kosong. Kosong. Kosong mas. Kosong juga mas. Gimana ini ya mas? Ini terkunci nih mas. Terkunci. Allahu Akbar mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ngeblur kamera mas. Astagfirullahaladzim. Pocong mas. Allahu Akbar, pocong ini mas. Astagfirullahaladzim teman-teman, ternyata ada pocong di bawah meja makan, di kolong meja makan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Apa ini mas sebelahnya mas? Kaleng ini mas. Astagfirullahaladzim. Terlihat jelas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Punten, saya mau bertanya. Sedang apa kamu di rumah ini? Ada tetangga yang lewat mungkin mas. Bukan suara hantu. Sedang apa di sini? Ini rumah manusia. Saya tahu ini tanah sebelum dibuat rumah memang sudah ada sosok seperti jenengan. Tapi ini adalah rumah milik manusia ya. Sebenarnya sosok yang seperti kamu ini bukan ada di sini. Kamu punya alam sendiri. Kamu lebih baik tinggalkan rumah ini. Kasihan yang punya rumah udah tinggalin rumah ini seminggu karena takut dengan sosok sebangsa kalian. Gara-gara dia, Mbak. Gara-gara ini mas. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya, kamu jangan berbohong. Ini sebelum dibangun rumah bekas apa?
bener mas, seperti puskesmas dulunya mas. Puskesmas mbak. Kalau zaman dulu kan belum ada rumah sakit besar ya, jadi kayak rumah sakit yang kecil-kecil, bidan-bidan gitu loh mas. Oh iya mbak. Astagfirullahaladzim. Ini sosok yang keras kepala, nggak mau tinggalin tempat ini mas. Terus dia kan ini sebenarnya puskesmas mbak. Hah? Ini itu apanya mbak? Ini kamu adalah salah satu pasiennya atau kamu itu pindahan pasien yang dibiarkan aja karena kamu dulu nggak punya uang. Astagfirullahaladzim. Tapi bukan cara kamu ya, walaupun kamu adalah pasien yang diabaikan sampai meninggal, tapi seharusnya kamu ada di alam kamu, bukan malah kamu ada di tempat ini. Bukan seperti itu cara kamu. Itu urusan kamu, bukan urusan yang punya rumah ini. Hah? Mana mbak? Itu dulunya dikuburin di tempat ini mas. Siapa? Sosok ini dulunya waktu sakit terus meninggal karena dibiarin aja tuh, dulu tuh dibuang aja mas di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Jadi itu alasan kamu menempati tempat ini. Tapi nggak gitu juga caranya. Kamu bisa pindah ke alam kamu, tinggalkan rumah ini. Kasihan yang punya rumah. Kasihan tahu nggak sih? Kamu harus pergi loh dari tempat ini loh. Bukannya saya nggak menghargai ya, tapi memang makhluk seperti kalian ini harusnya tuh bukan di sini ya mas ya. Harusnya nggak di sini. Gimana kamu mau Udah pergi beda nggak? alam. Ini biar kamu lebih tenang, saya bonusin doa sama mas kameramen. Biar kamu lebih tenang. Saya bantu kalau kamu mau pergi dari tempat ini, saya bantu. Saya bantu doa juga buat kamu dan teman-teman kamu yang ada di tempat ini, biar kamu tenang perginya. Nanti kalau kamu nggak mau pergi, saya hilangkan dengan cara saya sendiri. Kamu pilih. Tetap aja nggak mau mas. Nggak mau mbak. Ini memang benar-benar. Aduh. Ini benar-benar sulit sekali dihilangkan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sulit banget ini mas. Ini nggak mau pergi. Kamu kebanyakan dosa mungkin ini ya. Kamu mau pergi nggak dari tempat ini? Pergi nggak? Kalau nggak, saya pukul kamu beneran. Tinggalkan tempat ini. Ini rumah manusia ya mas ya, kasihan. Kamu kasihan nggak? Kalau rumah kamu diganggu, kamu marah nggak? Marah. Sekarang kamu yang harus pergi ya. Coba posisi kamu dibalik. Kuburan kamu saya rusak, kamu marah. Sekarang kamu harus tinggalin tempat ini ya. Biar yang punya rumah balik lagi ke sini. Pergi nggak? Pergi nggak? Kamu mau pergi nggak? Gimana mbak? Mau pergi nggak mbak? Mau tetap masih di sini? Saya akan panggil teman-teman saya. Saya panggil Mbah Sanggit dan Om Janim untuk membuang sosok kolok seperti kamu. Gimana? Kamu kalau nggak mau pergi sendiri, dengan cara saya loh. Pergi dari tempat ini nggak? Terus ini malah ketawa mas. Bisa kan disimpan di buku mbak? Ini ya, tuh mas. Mbak? Tuh dia seperti tertawa mas. Astagfirullah. Boleh saya lihat muka kamu? Astagfirullahaladzim. Katanya kalau saya buka wajahnya, katanya saya bisa digodain mas. Hah? Gimana mbak? Bahaya mbak? Kamu kalau nggak mau pergi, beneran, saya pukul kamu kayak ini. Pergi nggak? Pergi. Masih nggak mau pergi? Astagfirullahaladzim. Kita langsung netralisir aja mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi dari tempatmu. Tinggalkan dan kosongkan rumah ini. Biar yang punya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Mbak, astagfirullah. Bau banget mbak. Umat. Bismillahirrahmanirrahim. Sulit sekali untuk menghilangkan. Sulit sekali. Masih nggak mau pergi?
masih nggak mau pergi. Mbak, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillah, mas, bantu doang mas, ini energi bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mbak, Astagfirullahaladzim mas. Aduh, saya udah habis mas. Alhamdulillah, Mbak, dia udah gak ada, Mbak. Udah hilang mas. Astagfirullahaladzim. Saya nggak kuat mas, ini mas. Berat sekali sosoknya teman-teman. Allahu Akbar. Bau banget tadi, Mbak. Iya, Mas. Lagi, Mbak. Aduh. Allahu Akbar teman-teman. Memang benar ya. Ini sosok sulit dihilangkan. Tadi saya udah bilang ya mas ya. Sosok sulit sekali dihilangkan karena apa? Karena ini adalah tempat dia mas. Sebelum ini rumah dibangun, ini adalah udah menjadi tempat dia. Jadi ini udah paten mas. Udah sangat sulit dihilangkan. Dan teman-teman saya nggak jamin ya sosok ini bakal hilang seutuhnya, dan berkemungkinan besar sosok ini bakal kembali lagi. Karena apa? Karena dulunya dia dikuburkan di tempat ini mas. Terus biar dia kembali gimana caranya, Mbak? Kita bongkar kuburannya, kita pindahkan tulang belulangnya ke kuburan biar dikuburkan dengan cara yang layak teman-teman. Tapi kita harus kasih tahu ke Pak Sigit dulu, Mbak. Iya, kita harus masih tahu. Tapi sayangnya Pak Sigit itu nggak ada di rumah. Paling nanti saya telepon atau saya WA biar saya kasih informasi bahwa sosok sebenarnya ini udah hilang, tapi saya nggak jamin bakal hilang seutuhnya. Dan nanti saya akan ngasih tahu bahwa ini adalah tempat di mana dia dikuburkan. Jadi disinilah tempat dia sesungguhnya. Dan memang nggak cuma sosok pocong aja teman-teman, ada sosok anak kecil juga dan nenek tua. Jadi banyak ya, Mbak? Banyak sekali. Astagfirullahaladzim. Dan saya mungkin bakal penelusuran, bakal ekspor maksudnya di tempat ini lagi, karena ada 2 ruangan yang terkunci dan kuncinya di bawah Pak Sigit. Ini adalah kamar mandi, dan yang ruang tadi mas, Iya, tadi dilewatin, Mbak. yang tadi dilewatin itu juga terkunci. Dan saya tuh penasaran, saya ingin buka sebenarnya itu ada sosok apa, dan ini terkunci teman-teman. Alhamdulillah untuk sementara sosok udah nggak ada ya mas. Iya, alhamdulillah. Dan ini udah termasuk udah bersih ya, karena sosok yang sering menampakkan diri sudah saya hilangkan. Nggak tahu ya besok kembali lagi atau enggak. Semoga aja sih enggak, Mbak. Semoga aja sih enggak. Dan tadi saya udah kirim doa yang lumayan banyak biar dia pergi dengan tenang. Kita kembali ke ruang tamu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Ini yang terkunci mas. Iya, nggak dipakai sih ya mas. Panas soalnya, Mbak. Iya panas banget teman-teman. Ini kamar udah energinya udah nggak lumayan kayak tadi mas. Yang Udah agak mendingan ya, Mbak? udah agak mendingan. Mas kameramen tanggapannya apa mas? Kalau sosok ini bakal ganggu atau menampakkan diri di depan umum gitu, depan banyak warga-warga. Tanggapannya apa? Itu udah mengganggu banget ya, Mbak. Udah mengganggu banget ya. Meresahkan warga, soalnya Berarti jalan dari satu. terang-terangan gampangnya itu, Mbak. Iya, berarti jalan satu-satunya kita kalau sosok ini kembali lagi jalan satu-satunya berarti kita kesini lagi ya mas Kita ya. harus cari, Mbak. Kita harus Iya, basmi, Mbak. kita harus basmi. Mungkin saya akan ngajak Mbak Sangit ataupun Om Janim atau Mbak Isma dan teman-teman saya yang lainnya. Dan saya udah energinya udah terkuras banget teman-teman, karena bukan terkuras menghilangkannya ya, terkuras tadi itu mas, nariknya mas berat banget sosoknya. Mas kameramen belum pernah ya narik sosoknya seperti itu ya mas? Belum pernah, Mbak. Itu berat banget mas, nggak kuat mas, Ya, yakin. ini baru udah kental, Mbak. Iya iya, karena itu memang energinya sangat besar. Oke teman-teman, mungkin tugas saya sudah selesai di rumah Pak Sigit. Alhamdulillah saya bisa menghilangkan satu sosok yang sering mengganggu dan sering menampakkan diri, yang sering masuk tadi mas. Ini sebenarnya sosok yang tadi di bawah kolong meja makan. Dan kalau pocong ini bakal kembali lagi, insya Allah saya akan mendatangi rumah Pak Sigit. Dan setelah ini selesai, saya akan mengabari Pak Sigit yang sebenarnya dan cerita apa tadi yang saya dapat dari sosok pocong. Buat mas kameraman ada yang mau disampaikan lagi mas? Ya, baik kalau menurutmu itu harus dijaga, sering
berpacar di rumah. Iya, seperti itu teman-teman. Malam itu nggak di rumah lah Mbak. Iya, supaya tempat kita aman dan kita nggak diganggu sama sosok-sosok yang seperti itu. Oke teman-teman, mungkin dari saya cukup sekian. Kalau ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Buat kalian yang ada di rumah tetap hati-hati ya dalam lindungan Allah, dan semoga rumah kalian tetap bersih, aman, tidak diganggu dengan makhluk-makhluk gaib, supaya kalian hidup dengan nyaman dan tenang. Oke teman-teman, dari saya sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, HP saya mana Mas buat telepon Pak Sigit? Itu Mbak. Di tas ya? Tas. Ya, kita keluar aja Mas. Bajunya nggak diambil Mas. Iya, bentar Mbak. Ya, saya tungguin.